Malang, Jawa Timur, sekitaran tahun 2021. Perkenalkan, namaku Putra. Aku adalah murid salah satu sekolah SMK yang berada di kota Malang. Aku sendiri sudah kelas 3 dan sedang disibukkan dengan tugas akhir sekolah kala itu. Ya, waktu itu tahun 2021, di mana pemerintah waktu itu memberikan aturan untuk setiap sekolah menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan sistem daring atau online, dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Dan tak terkecuali di sekolahku sendiri. Jujur saja, sebenarnya dengan adanya aturan pemerintah saat itu membuat aku sangat senang. Dimana dengan adanya aturan itu, aku pun jadi tidak perlu lagi bangun pagi-pagi untuk bersiap pergi ke sekolah. Karena biasanya aku sendiri harus bangun pagi-pagi sekali untuk berangkat sekolah, dikarenakan jarak dari rumahku dengan sekolah lumayan jauh. Karena desaku sendiri bisa dibilang berada di bagian pinggiran kota Malang, sedangkan sekolahku berada di pusat kota Malang. Bukan tanpa alasan, aku memilih sekolah yang jaraknya bisa dibilang cukup jauh itu. Ya, dikarenakan sekolah SMK ku terbilang SMK favorit, sehingga aku sangat tertarik untuk bersekolah di sana. Bahkan ada beberapa temanku juga yang dari wilayah Batu Malang yang jelas jaraknya juga cukup jauh, dan mereka pun juga memilih sekolah di sekolah yang sama denganku. Tapi tak disangka, jarak yang cukup jauh inilah yang pada akhirnya aku mengalami kejadian yang paling menakutkan dalam hidupku sampai saat ini. Hal ini bermula ketika aku yang kala itu sudah kelas 3 mendapatkan tugas akhir sekolah ketika proses belajar mengajar masih dengan cara daring ataupun sistem online. Aku yang pagi itu masih bersantai rebahan di kamar, tiba-tiba saja menerima telepon dari temanku yang bernama Ilham. Ya, Ilham mengajakku berjalan-jalan ke suatu wisata alam yang ada di kota Malang. Dan Ilham sendiri ternyata sebelumnya sudah mengajak Yudi yang juga merupakan teman satu sekolah kami. Yudi dan Ilham sendiri tinggal di kota Batu Malang yang tentunya jaraknya dari sekolah ataupun dengan rumahku itu lumayan jauh. Pagi itu pun aku yang memang merasa sangat jenuh karena hanya berada di rumah terus pada akhirnya mengiyakan saja ajakan Ilham dan lalu bergegas mandi dan berangkat menuju ke sekolah. Karena memang kala itu kami berjanjian untuk kumpul dulu di sekolahan, barulah kami berangkat bersama-sama untuk menuju lokasi wisata. Aku yang sampai paling duluan di parkiran sekolah harus menunggu Ilham dan Yudi. Ya, aku yang sedang menunggu kedua kawan itu pun dikejutkan dengan kedatangan Pak Lutfi yang merupakan salah satu guru di sekolahku. Pak Lutfi sendiri pagi hari itu ada di sekolahan dikarenakan untuk mengambil beberapa lembar soal ulangan untuk anak-anak kelas 2 yang baru saja selesai difotokopi oleh TU. Pak Lutfi sendiri saat itu sempat menanyakan tugas akhir sekolahku, sudah aku kerjakan apa belum. Akan tetapi, aku pun hanya tersenyum. Dan Pak Lutfi seakan mengerti maksud dari senyumanku yang menandakan jika tugas sekolahku itu belum aku kerjakan. Tak berselang lama, datanglah kedua kawanku, ya Yudi dan Ilham, dan lagi-lagi Pak Lutfi di sini melontarkan pertanyaan yang sama kepada kedua sahabatku itu. Yudi pun kala itu sama seperti aku, ya ia hanya membalas pertanyaan Pak Lutfi dengan senyuman. Sedangkan Ilham menjawab, kalau kita ini ingin pergi refreshing dulu, biar nanti bisa lebih fokus dalam mengerjakan tugas. Mendengar jawaban Ilham, kali ini Pak Lutfi yang giliran tersenyum dan kami pun berpamitan untuk pergi. Singkat cerita, tibalah kami di salah satu tempat wisata yang berada di kota Malang. Ya, tempat wisata yang terkenal akan keindahan alamnya. Di sana kedua kawanku Yudi dan Ilham pun langsung bermain di antara segarnya udara pegunungan, sedangkan aku sendiri membeli sebotol air mineral kepada pedagang keliling yang ada di sana. Lalu aku pun duduk di bawah pohon sambil menikmati indahnya pemandangan dengan sesekali mengambil gambar. Lalu ku upload ke media sosial milikku. Setelah cukup lama, akhirnya kedua temanku pun menghampiriku. Awalnya kami pun hanya ngobrol ngalor ngidul soal hal-hal yang tidak penting sampai pada akhirnya Ilham di sini berucap,
Gimana tugas akhir sekolah? Kalian sudah kerjain belum? Belum, aku masih malas ngerjainnya, jawabku. Sama, sahut Yudi. Gimana kalau besok kita kerjain bareng-barang di rumah kamu aja, Tra? Usul Ilham. Jangan di rumahku dong. Soalnya rumahku kan selalu rame sama anak-anak kecil. Ya, teman-teman adikku. Nanti malah nggak fokus. Jawabku memberikan alasan yang pada akhirnya kami pun memutuskan untuk mengerjakan tugas sekolah itu di rumah Yudi. Tak terasa, kala itu jam sudah menunjukkan pukul 3 sore, kami pun lalu memutuskan untuk segera pulang dikarenakan jarak rumah kita yang lumayan jauh. Kala itu kami pun memutuskan untuk langsung pulang ke rumah masing-masing. Aku pun sampai di rumah pukul setengah 5 sore. Entah kedua temanku sampai rumah jam berapa. Aku pun yang baru masuk bergegas mandi dan sholat asar, yang kemudian aku susul membaca tugas-tugas dari sekolah yang akan aku kerjakan besok bersama kedua temanku. Tapi baru sebentar aku membaca beberapa materi di buku, mataku pun tiba-tiba di sini mulai terasa mengantuk dan tanpa terasa aku pun mulai terlelap. Sampai pada akhirnya terdengarlah suara ketukan pintu dari kamarku, yang ternyata itu adalah suara ketukan dari ibuku yang membangunkanku untuk segera menunaikan ibadah sholat maghrib lalu dilanjut dengan makan malam. Aku yang baru bangun pun melihat jam yang ada di ponselku yang kala itu sudah menunjukkan pukul 18.20. Terlihat pula notifikasi 2 panggilan tak terjawab dari sahabatku Ilham. Namun, waktu itu aku pun memilih untuk segera melaksanakan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu, baru nanti menelpon balik Ilham. Aku pun yang sudah selesai melaksanakan sholat maghrib kemudian menghubungi Ilham, yang tadi sore sempat menelpon tapi tidak aku angkat. Halo Ham, ada apa? Tadi telepon, tanya aku. Kayaknya besok aku nggak bisa ikut ngerjain tugas sekolah di rumah Yudi deh, jawab Ilham. Lah, emang kenapa? Tanya aku. Besok aku ada acara keluarga di rumah, jawab Ilham. Oh ya udah, nggak apa-apa, jawabku. Pagi pun tiba, aku yang sudah siap hendak berangkat waktu itu pun harus menunda keberangkatan dikarenakan ibuku memintaku untuk mengantarkannya ke pasar. Aku yang awal hendak berangkat jam 8 pagi pun pada akhirnya baru bisa berangkat jam 10 siang karena jarak antara rumahku dan Yudi cukup jauh. Jam setengah 12 siang aku pun baru sampai, dan sesampainya di sana kami pun tidak langsung mengerjakan tugas sekolah kami, melainkan kami justru malah main game kesukaan kami terlebih dahulu hingga tanpa kami sadari kala itu sudah terdengar azan asar dari masjid. Setelah aku coba melihat jam yang ada di handphoneku, ternyata kala itu sudah menunjukkan setengah 4 sore. Kami pun pada akhirnya baru mulai mengerjakan tugas sekolah kami, dan saking banyaknya tugas akhir sekolah yang harus kami kerjakan sore itu, setelah jam 8 malam pun tugas baru dapat kami selesaikan. Setelah menyelesaikan tugas, Ibu Yudi pun kala itu mengajak kami untuk segera makan malam. Aku yang kebetulan sangat lapar karena memang sejak dari pagi tadi belum makan, tentu saja langsung menerima tawaran ibunya Yudi untuk makan. Ya, mungkin karena faktor aku kelelahan, ataupun memang karena yang tadi siang tidak sempat tidur siang. Selesai makan, aku pun lalu kembali masuk ke kamar Yudi, yang niatnya hanya untuk mengambil handphone yang sedang aku cas lalu kemudian pulang. Nyatanya aku yang tadinya hanya rebahan sebentar sambil ngobrol dengan Yudi malam itu justru malah ketiduran. Sampai pada akhirnya aku pun bangun, dan aku melihat kala itu di jam dinding kamar Yudi jarum jam sudah menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Sedangkan aku melihat Yudi sendiri masih asik bermain dengan game di handphone miliknya. Kenapa nggak bangunin? Tanyaku. Aduh, aku lihat kayaknya capek banget, makanya ya aku biarin aja. Lagian nginep di sini aja ya, jawab Yudi yang masih fokus dengan game di handphonenya. Sesaat kemudian, aku pun mencoba melihat handphoneku, dan kulihat kala itu ada tulisan di layar handphoneku 4 panggilan masuk tak terjawab, dan panggilan itu berasal dari ibu. Meskipun sedikit ragu, namun pada akhirnya aku pun memutuskan untuk langsung pulang malam itu juga karena aku tahu pasti ibuku akan sangat khawatir di rumah. Aku pun saat itu langsung meminta Yudi untuk mengantarkan aku keluar dan membukakan pintu untuk bergegas pulang. Akan tetapi
Malam itu, ibunya Yudi yang mendengar ada suara orang membuka pintu pun ikut keluar, dan disinilah ibunya Yudi pun memintaku untuk menginap saja dan pulang besok pagi dikarenakan waktu yang sudah larut malam. Ditambah jarak rumahku yang lumayan jauh. Mendengarkan ucapan ibunya Yudi, aku pun sebenarnya di situ mulai ragu untuk pulang malam itu. Ya, dikarenakan selain waktu yang sudah larut malam, jalan utama yang menuju masuk ke dalam kampungku sendiri harus melewati hutan yang cukup panjang. Tapi entah kenapa, pada akhirnya aku pun tetap memutuskan untuk segera pulang malam itu juga, dan aku pun langsung berpamitan kepada Yudi dan ibunya. Setelah 1 jam lebih perjalananku, sampailah aku di persimpangan jalan utama dengan jalan yang menuju ke arah kampungku. Ya, meskipun jaraknya sudah dekat, tapi di sini aku malah merasa sedikit takut dan ragu untuk melanjutkan perjalanan pulang dikarenakan jalanan yang menuju ke rumahku haruslah melewati hutan yang tanpa ada lampu penerangan jalan. Aku di sini sempat berhenti dan melihat jam di ponselku yang kala itu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Setelah sejenak berhenti, aku pun di sini kembali melanjutkan perjalananku dikarenakan waktu itu dini hari, tentu saja sudah tidak ada lagi kendaraan yang lewat, ditambah jalan yang sudah diaspal. Aku pun langsung terus memacu sepeda motorku dengan kecepatan maksimal. Akan tetapi baru beberapa saat aku berjalan, entah kenapa tiba-tiba terasa ada hembusan angin yang lumayan kencang disertai kabut tipis yang sedikit mengganggu penglihatanku. Kala itu aku hanya mengandalkan penerangan dari lampu sepeda motorku. Ya, pada akhirnya aku pun harus memelankan laju sepeda motor. Sesaat kabut itu pun perlahan mulai menghilang. Akan tetapi hembusan anginnya masih terasa, dan kali ini berganti diiringi dengan aroma bau amis dan bau anyir darah. Dan entah kenapa tiba-tiba tengkuk dan kepalaku pun tiba-tiba terasa panas dan berat. Aku pun yang mulai merasa ketakutan kembali memacu sepeda motorku dengan kencang. Kan tetapi dari kejauhan, kala itu aku melihat ada sosok putih di pinggir jalan. Ya, aku yang hanya mengandalkan sorot lampu sepeda motorku yang terlihat hanya remang-remang malam itu mengira jika sosok putih yang ada di depan adalah karung rumput yang sudah ditinggalkan seseorang, ataupun karung itu berisikan sampah. Akan tetapi ketika aku semakin dekat dengan sosok putih itu, aku pun mulai menyadari jika itu bukanlah karung. Ya, akan tetapi itu adalah kain putih lusuh dengan terlihat noda tanah. Dan semakin aku mendekat, lama-kelamaan sosok itu terlihat terus semakin tinggi, dan entah bagaimana aku merasa ketakutan malam itu justru berhenti tepat di depan sosok itu. Ya, aku pun lalu mendongakkan kepalaku yang pada akhirnya aku tahu jika sosok putih itu ternyata adalah sosok pocong dengan wajah yang sangat mengerikan, di mana wajah pocong itu sudah busuk dan mengeluarkan cairan seperti nanah, dan mulutnya yang sedikit terbuka mengeluarkan darah berwarna merah kehitaman hingga mengeluarkan bau amis dan anyir. Pocong ini sendiri tingginya hampir 3 meter, dan melihat penampakan yang mengerikan itu pun tubuhku seakan membeku. Tak mampu aku gerakan. Tanganku saja seakan tak mampu untuk menarik handle gas sepeda motorku. Hampir 5 menit tubuhku terasa kaku dan mataku pun seperti tak dapat kupejamkan, seolah-olah memaksaku untuk terus menyaksikan kengerian di depan mataku. Ya, meskipun air mata mulai menetes dari kedua mataku karena menahan rasa takut yang teramat besar, aku pun kala itu hanya terus berdoa, membaca ayat kursi di dalam hati, karena mulutku sendiri merasa terkunci dan tak sanggup untuk berucap. Cukup lama tubuhku terdiam kaku, dan sosok pocong itu pun tetap terus berdiri di hadapanku sampai pada akhirnya hembusan angin bersama dengan kabut tipis yang kembali datang pun seakan membawa sosok mengerikan itu menghilang dari hadapanku. Beberapa saat kemudian
Aku yang sudah bisa menggerakkan badanku pun kembali memacu sepeda motorku meskipun dengan rasa takut yang luar biasa. Entah kenapa perjalananku malam itu terasa sangat panjang sekali. Ya, yang harusnya dari jalan raya untuk menuju ke rumahku hanya membutuhkan waktu tak lebih dari 10 menit dengan menggunakan sepeda motor, tapi malam itu terasa sangat lama. Padahal sedari awal aku memasuki jalan menuju desa, aku selalu memacu kendaraanku dengan kecepatan tinggi, tapi nyatanya aku tak kunjung sampai. Aku yang mulai merasa janggal dengan perjalananku malam itu pun lalu memutuskan berhenti sejenak dan kembali melihat jam di handphoneku. Dan di sini, betapa terkejutnya aku ketika melihat jam di handphoneku kala itu yang menunjukkan pukul 3 dini hari. Perasaanku pun di sini semakin tak karuan, antara panik, takut, dan heran. Dan setelah beberapa saat, aku yang mulai merasa lebih tenang pun kembali melanjutkan perjalananku. Dalam hati, aku selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang aku hafal. Setelah beberapa saat berjalan, aku pun di sini mulai merasa lega, ya, karena dari kejauhan aku melihat sebuah jembatan yang tidak terlalu lebar namun lumayan panjang. Setelah melewati jembatan itu dan dalam jarak beberapa meter lagi, maka aku akan mulai masuk ke desaku dan segera tiba di rumah. Akan tetapi, baru saja aku hendak melewati jembatan itu, lagi-lagi aku harus menghentikan sepeda motorku dikarenakan aku melihat di ujung jembatan ada sesosok wanita yang sedang berdiri di pinggir jembatan sambil menundukkan kepalanya menghadap ke sungai. Wanita itu mengenakan kebaya bermotif bunga-bunga dengan rambut panjangnya yang terurai hingga menutupi seluruh wajahnya. Di sini, lagi-lagi aku merasakan hembusan angin yang tidak terlalu kencang, namun nyatanya mampu menembus tebalan jaket yang kupakai sehingga hembusan angin itu terasa menembus sampai dengan ke tulang. Ya, namun hembusan angin kali ini tidak dibarengi dengan aroma busuk, melainkan aroma wangi kembang melati yang berbaur dengan sayup-sayup suara gamelan langgam Jawa. Ya, aku di sini sempat berpikir, dari manakah suara itu berasal? Nyatanya, tadi siang ketika aku hendak berangkat ke rumah temanku, aku tidak melihat ataupun mendengar suara sound system orang hajatan. Dan kalaupun suara itu dari desa sebelah, tidak mungkin juga jika acaranya dilaksanakan hingga dini hari seperti ini. Sontak, rasa takut yang awal sudah mereda di pikiranku pun kini kembali muncul. Aku pun mencoba menyalakan klakson sepeda motorku. Beberapa kali aku lakukan agar sosok wanita itu menghilang, tapi kenyataannya justru sosok itu malah mendekat sambil terus berjalan dengan menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Melihat sosok itu yang semakin mendekat, aku pun semakin mengencangkan bacaan ayat kursi yang kuhafalkan. Namun bukannya menghilang, justru sosok wanita itu tetap terus berjalan mendekatiku dengan mengeluarkan tawanya yang mengerikan. Ya, seakan-akan ia pun sedang menertawakan aku yang dalam ketakutan itu. Setelah sosok itu tepat berdiri di hadapanku, dengan sorot lampu sepeda motorku malam itu, aku dapat melihat dengan jelas sosok wanita yang kini berada di hadapanku. Ya, sosok wanita itu ternyata berwajah datar tanpa memiliki hidung, mata, dan juga mulut. Dan lagi-lagi, melihat sosok yang menyeramkan itu pun kembali membuat mulutku terkunci, seakan mulutku ini sudah tak mampu lagi untuk mengeluarkan suara ayat kursi yang sedari tadi sudah aku lantunkan. Dan kali ini aku pun hanya bisa pasrah dan terduduk lemas di atas sepeda motorku. Tulang-tulang di badanku serasa telah patah, seolah-olah tak mampu kugerakkan lagi. Kembalilah air mataku di sini menetes karena aku tak kuasa lagi melihat penampakan yang sangat mengerikan yang ada di hadapanku ini. Entah berapa lama aku menyaksikan penampakan yang mengerikan itu, sampai pada akhirnya dari ujung jembatan terlihatlah sorot lampu yang amat terang mendekat ke arahku, dan berbarengan dengan itu pun sosok wanita itu lenyap dari hadapanku. Dan ternyata cahaya terang itu pun berasal dari mobil pick up milik Pak Harso. Ya, Pak Harso sendiri merupakan salah satu ketua RT yang ada di desaku. Selain menjabat sebagai ketua RT, Pak Harso sendiri di sini juga menjadi pedagang sayuran di pasar yang ada di kota.
Hingga sudah menjadi rutinitasnya selalu berangkat dini hari untuk membawa sayurannya ke pasar karena memang jarak yang lumayan jauh. Dan kebetulan waktu itu dia yang hendak pasar melihatku dengan tatapan mata kosong dan menitikan air mata di tengah jalan. Ia pun lalu bergegas menghampiriku dan mencoba untuk menyadarkanku. Pak Harso di sini sempat bertanya kepadaku apa yang sedang aku lakukan dini hari begini berada di tengah jalan. Namun aku pun hanya menjawab kalau baru saja mengerjakan tugas dari rumah temanku dan kemalaman ketika pulang. Aku pun di sini tidak menceritakan tentang apa saja yang barusan aku lihat dan apa yang barusan aku alami kepada Pak Harso. Akan tetapi, melihat wajahku yang terlihat masih cemas dan ketakutan, Pak Harso pun sempat menawarkan ingin mengantarku pulang sampai ke rumah. Di sini aku menolaknya, dikarenakan memang jaraknya kala itu sudah sangat dekat dengan rumah. Aku pun segera berpamitan kepada Pak Harso untuk melanjutkan perjalanan. Dari kaca spionku, kala itu aku melihat jika Pak Harso yang masih terus memperhatikanku jalan sampai aku berada di ujung jembatan. Dan tepat ketika aku sampai di depan rumah dan hendak membuka pintu pagar, terdengarlah suara kiroah dari masjid yang menandakan sebentar lagi memasuki waktu subuh. Aku pun di sini segera mengetuk pintu dan tak berselang lama ibuku pun langsung keluar. Aku yang baru saja sampai langsung disodori beberapa pertanyaan. Namun di sini aku tidak merespon semua pertanyaan ibuku dan langsung masuk saja ke dalam rumah. Dan ketika aku lihat jam dinding di ruang tamu terlihat kala itu waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 pagi, aku pun bergegas masuk ke kamar dan berbaring di tempat tidurku. Sambil berbaring, di sini aku pun masih terus memikirkan tentang kejadian-kejadian ganjil yang baru saja aku alami. Dalam hati aku bertanya-tanya, bagaimana mungkin jarak dari jalan utama untuk menuju ke rumahku yang biasanya di pagi hari ketika ramai kendaraan saja bisa aku tempuh hanya dalam waktu 10 menit, tapi malam ini bisa 1 jam lebih. Padahal dari awal ketika aku mulai memasuki jalan menuju ke desa, aku selalu memacu kendaraanku dengan kecepatan tinggi. Seharusnya tidak sampai 5 menit aku sudah sampai. Sesaat aku yang sedang memikirkan keanehan-keanehan yang baru saja aku alami, aku pun dikejutkan dengan suara ketukan yang berasal dari pintu kamarku. Lalu disusul suara ibuku yang mengingatkanku untuk jangan tidur dulu karena sekalian menunggu waktu sholat subuh. Aku pun di sini mengiyakan ucapan ibuku dan di sini aku pun mulai berpikir, apakah kejadian yang baru saja aku alami karena aku sudah meninggalkan kewajibanku? Ya, karena memang dari siang aku yang seharian main di rumah temanku lupa waktu hingga aku pun tidak melaksanakan kewajibanku untuk sholat zuhur, asar, maghrib, bahkan sholat isya, sehingga aku mendapatkan gangguan sosok gaib selama perjalanan pulang. Karena nyatanya aku sendiri yang biasanya pulang tengah malam pun sehabis bermain tidak pernah melihat penampakan-penampakan yang mengerikan seperti yang baru saja aku alami. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang luar biasa ini dikirimkan oleh salah satu subscriber dari Extreme Movie maupun Ilo Bercerita, yaitu Mas Tegar yang ada di Malang, Jawa Timur. Wow. Halo Mas Tegar, terima kasih ya atas kisah luar biasanya. Ini kalau pocong yang tingginya 3 meter atau biasanya setiang listrik ya, biasa disebut dengan sebutan sosok pocong wedon ya, pocong wedon. Jadi di mana biasanya ya orang-orang yang sudah ditampakkan tuh akan mengalami sesuatu yang tidak baik ya, seperti sakit ya. Ini dipercaya seperti itu, mitos. Jadi sosok ini tidak mengganggu secara langsung ya, dia hanya menampakkan, dan ketika ada orang yang melihat, orang itu akan sakit setelah melihatnya. Tapi ya mudah-mudahan tidak ya kepada Mas Putra di sini. Jadi sekali lagi kisahnya luar biasa, dan kalau yang terakhir waduh, itu kuntilanak bermuka rata itu.
Dan menilik dari dia sehari itu sebenarnya masuk ke alam lain ya, karena yang harusnya jaraknya hanya 5 menit untuk sampai ke rumah dari jalan besar, tiba-tiba itu 1 jam lebih. Jadi sebenarnya hanya berputar-putar di situ ya. Jadi mungkin itu sih ulasan dari saya. Dan kalau kalau masalah hikmah udah jelas. Tadi dia bilang seharian main bablas semua sholatnya tuh. Jadi mungkin itu teguran ya. Ya, sekali lagi terima kasih Mas Tegar yang sudah mengirimkan kisahnya ini, dan semoga bisa menghibur teman-teman para pecinta, para penikmat horor, khususnya untuk para subscriber dari Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman yang mau mengirimkan kisahnya seperti Mas Tegar ini, silakan bisa dikirimkan ke kami di nomor telepon 0878 45094752. Kami ulangi 0878 45094752. Jadi silakan ya dikirim baik dalam format tulisan ataupun format rekaman suara, silakan bisa dikirimkan. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah horor misteri ya yang berdasarkan kisah nyata, teman-teman yang sudah mengirimkan harap bersabar karena insya Allah kami akan membawakannya satu persatu, tapi memang masih harus dalam proses penggarapan dulu. Jadi itu aja. Ya, silakan yang punya komentar lain bisa tuliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan balas satu persatu. Dan yang suka dengan videonya silakan bisa diklik tombol like-nya dan juga jangan lupa di-share ke teman-temannya ya kalau buat yang suka. Dan untuk pendengar yang mungkin belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, apabila ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya, yang pasti tidak kalah serunya. Masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.